Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam berbahagia ini masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah sehingga telah dapat menunaikan seluruh ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barusan kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu ini, yang biasanya setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di masjid kita ini akan diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Husni Al-Luqman dengan materi tauhid. Tapi berhubung beliau berhalangan, maka pada malam berbahagia ini sambil kita niat iktikaf di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan mari sama-sama kita sedikit menelaah ataupun mengulang kaji kembali apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru kita sebelumnya, baik guru-guru kita yang mengajarkan di masjid jami ini ataupun di masjid-masjid yang lainnya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, pada malam berbahagia ini kita sudah berada pada 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang 2 hari yang lalu yaitu 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Malam ini berada kita pada malam 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia, tepatlah kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di masjid, di musalla, di munasah dan lain sebagainya, hari ini adalah momen kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baikkah itu maulid di siang hari, yaitu makan bersama, pajubu mulut, menyauro, itu adalah makanan fisik tubuh, silahkan maulid untuk membesarkan kelahiran Nabi Muhammad. Namun jangan lupa kita berikan makanan rohaniyah. Nah, ceramah-ceramah maulid ikuti, karena hansip mentang naladung urang maulid dengan fisik. Nyan maulid puga cukup raya-raya, semayang lehu kadinggai. Nah kon hana itu tidak boleh, tidak bagus. Yang tak kena pegah maulid pegah ju berayu-rayu, kemudian semayang tinggal. Nyana Rasulullah bengeh kecil menyokak dapat maulid cukup raya akan mengerti pulang urang pegah nyo hana mulut segala macam cukup berat bengeh. Semayang hana anjuk cik bengeh Rasulullah. Anjuk lagi. Jadi harus seiring, sejalan. Silakan buat maulid. Baik nak dengar dia nyo hajut janji hana lew ronyo tanya. Pugat laju berayu-rayu ana masalah. Na rezeki dia kameng rayu rezeki dia limo silakan. Yang baik jam hutang kena hutang kedai hai bagi hutang ke Ustaz Nazli pegah malamnya. Karena gurau dia pegah mengikuti adab berhutang. Bagaimana itu? Nya bahkan yang hutang sabau limo nak dia mulutnya nak giu lagi. Ada rezeki silakan. Sia kameng, sia lemo, sia kebu silakan berayu-rayu menyo na rezeki. Alhamdulillah.
silakan. Kemudian ikuti kekenyangan daripada rohaniahnya. Nah, ceramah ikuti. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia. Saya yakin semua kita hari ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Pasti itu. Pasti itu. Setiap hari, setiap saat kita mencari keberuntungan. Pasti. Beramal juga demikian. Pastinya ya semayang raya ditimbang semayang dia oleh Allah. Dari segi ekonomi penjualan, pasti dari pagi kita bangun, kemudian dia berangkat, dia mukat dan lain sebagainya. Pasti dalam hatinya orangnya bula untung. Pasti. Tidak ada orang nyaw-nyaw nak je berugau. Hana orang bertirau. Tidak ada satu orang pun yang jualan nyaw benanit lah tengoknya nyaw berugau kodek-kodek. Hana. Tidak ada satu pun. Kita beribadah kepada Allah je demikian. Barusan kita solat. Untuk apa? Mendapat amal dari Allah. Balasan dari Allah. Makanya ketika kita solat itu dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesaikah urusan dunia ini? Tak ada urusan lagi. HP kena malah bibir raya je namanya tak tulis apa hana tulis tidak ada poti tu tak ada ilmu tulis je. Padahal enggak usah ditulis lagi sebetulnya ini. Itu apa? Kapakan ditulis bina apa masjid? Tapi untuk mengingatkan kembali tentang kan tapi punya hana ada tulis siura tu pot di mutu adanya. Coba hadirin yang berbahagia, saya kan imam sering kadang-kadang ingat ada ilmu kan mungkin mai golong tadi ilmu soft lurun durus darapan halai dah sampai ada panjang. Tolong matikan HP. Ladum salah pegang ku ilmu. Tolong yang memegang HP dimatikan. Ya urang mat HP mati. Kena ladum salah pegang. Tolong yang mempunyai HP dimatikan. Nyentuh yang pemati. HP pu urang yang mat HP. Urang yang mat HP salah pegang ku ilmu. Yang kerja nak pun pegang ku ilmu salah pegang. Dalam kemudian tolong yang memegang HP dimatikan. Berarti urang yang mat HP dah pun mati. Salah-salah pegang lagi yang makna je. Ada pegang kan? Cina kan aja. Tolong yang memegang HP dimatikan. Berarti kan urang mat HP dah pun mati. Yang salah bahasa. Makanya ambil ilmu biar dia apa ingat. Mana payah ada ingat tadi. Tolong HP dimatikan. Apa ya? Kalau sudah masuk masjid, kalian doa keluar masjid di beraya di Pak. Untuk apa? Supaya kita ingat. Ini saja Bapak Ibu yang duduk di masjid belum tentu ada niat itikaf. Kalau tentu mana lupa ingat. Tu masuk long kan kau ingat kan masuk kerau dia. Kalau tentu nunggu nya jino ni aju. Baik rugo. Sengaja saya itikaf karena Allah Taala kalain pahala. Daripada taduk rugo. Ini kan semua tak ada niat. Makanya hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia. Apa kata Rasul dalam satu hadisnya? Barang siapa yang amalannya hari ini lebih baik daripada kemarin, kata Rasul, itulah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang amalannya hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu adalah orang yang sangat beruntung, kata Rasul yang pertama. Berarti itu semua ukurannya pada diri pribadi. Pada diri pribadi kita itu ukurannya. Bukan karena Pak Nasir disiarkan, karena si A melihat ada. Tidak. Af'al perbuatan kita hari ini bisa dilihat oleh seseorang. Namun kelebihan ibadah diterima oleh Allah kita sendiri dan Allah yang mau tahu. Hanya itu boleh urang. Semayang 5 bawah teh, tom tinggal berjamaah dan lain sebagainya. Apakah itu? Tidak. Itu siapa? Yang menilai adalah diri kita sendiri ketika Allahu Akbar. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada hubungannya lagi dengan manusia. HP hanya terima oleh, transaksi dengan manusia tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah Allahu Akbar. Kenapa takbiratul ihram? Itulah takbir yang mengharamkan seluruh pekerjaan ketika kita salat takbiratul ihram. Itu diharam oleh Allah. Semayang semaju hanjut le jeb ianya. Baiklah takun tak sengaja tajib. Na makanan mantang hino taud batal solat. Ulam yang sengaja tak ia tajib. Itu luar biasa memang dalam solat. Oleh karena demikian, Bapak Ibu yang berbahagia, itu beruntunglah orang-orang yang amalannya hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu yang pertama. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, barang siapa yang amalannya hari ini musawi yang sama dengan kemarin. Sama. Hana lebih membaca boh hulun tuan, boh tungku-tungku, semua kita.
hari ini salat 5 waktu, tidak ada penambahan salat sunat. Tidak ada penambahan menyobaro tribe, uronyo tribe. Nah, itu kata Rasul, itu adalah termasuk orang yang rugi. Nyan kalian, padahal barona orangnya tapi rugo. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang amalan yang ketiga, barang siapa yang amalannya hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu adalah orang yang sangat-sangat rugi. Yang cukup berat rugo. Mayuna urang baro amalan baro na getumayang, ruba orangnya hana, nyan adalah orang yang sangat rugi kata Rasul. Oleh karena demikian, sesuai dengan momentum hari ini adalah kita semua memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal lahir Nabi. 12 Rabiul Awal hijrah Nabi. 12 Rabiul Awal wafat Nabi. Cuma orang yang tanya hanya cerita lain, cerita kelahiran Nabi. Mah hijrah Nabi kan pakan cuma 12 Rabiul. Nya nak ida kupah malanya hotel untuk tingkat. Yang pertama, yang kedua nyan payah bagure namanya. Pakan 12 Rabiul Awal dan sering gure-gure sampaikan, sering. Ya duku-duku ni ikuti pakan. Kemudian wafat Nabi. 12 Rabiul Awal, 3 kejadian peristiwa yang sangat-sangat besar. Pertama, lahir Nabi, hijrah Nabi, wafat Nabi. Hari ini sesuai dengan momentum adalah kelahiran Nabi. Ledatak sejarah luar biasa. Hari ini kita singkat cerita dengan kelahiran Nabi. Nyatakan ledatak sangat luar biasa. Rasulullah yang sangat utama mengingatkan kepada kita adalah akhlak, adab. Nyo menyokana adab, ilmu nomor 2. Banyak hari ini orang yang ilmunya tinggi, banyak, tapi kalau adabnya kurang, ilmu banyak tersebut nyokeun bahasa Aceh hanayum. Nyatakeun dewana. Pakon karena akhlak tidak ada. Contoh yang paling kecil saja hari ini, nyata kalian anak-anak kita yang tenang. Orangnya ada pakuru. Ija ike urung syik mantang, getayo jamun tidak ada, kita yang tidak sedikit tak tunduk, tidak ada. Nya orangnya anak getayo sang karap hana hidup boleh, itu ada. Kemudian kita rajin beribadah, punya ilmu banyak. Rajin beribadah. Le dah semayang, le dah pupuk ibadah, balian 2 pegak tumpuk, pegah kegop. Ya, nya dah pegah mesena. Anayum ni. Itu adab. Dan sering Bapak Ibu yang berbahagia kita mengikuti pengajian Ustaz Nazli, kan adab. Selalu beliau menyampaikan, mengupas tentang adab. Adab itu adalah sangat luar biasa pentingnya. Kelahiran Rasulullah yang pertama sekali, nyo adab yang pertama, akhlak. Merubah peradaban. Jamunnya kalau melahir Nabi Muhammad uri ibu-ibu dah kalau padahal ibu kan orang penting. Tapi zaman jahiliyah nyan menyolahi poh. Ya, makanya ibu-ibu mengangkat derajat ibu-ibu dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia. Luar biasa memang menyatakan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu datat iktibar pelajaran yang kita cok ba uronyo dia kita nyo Bandung. Ini zaman sudah akhir. Nyo uronyo gepegah le gure kamu tutun akhir-akhir uronyo kalau be akhir. Kalian matang tah contoh tanda-tanda akhir zaman yang paling rayuk kau ni. Ane-ane kita nyo uronyo kurang menghormati terhadap orang tua, yang salah satu. Padahal urang Syi adalah orang yang melahirkannya. Coba bayangkan. Miutnya uragam hulana bacu takun tidak mengandung, hana tabi susui 2 tahun. Tapi dengan mamaknya sendiri. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini anak-anak kita, akhlak anak-anak kita tingkat SD, SMP, SMA dan kuliah bahkan itu kurang peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Hek dia orangnya. Nekalan aja ini semayang nekalan
Nyo dua rumah mandat masuk ulun tua nyo. Anak dia mandum nekalan. Berapa persen yang ada hari ini anak-anak kita bayi SMP, SMA yang mau salat berjamaah lagi kita duduk ba malamnya nekalan. Cikalah. Ba kedai, udah ramai. Ba kafe, cukup ramai. Hana payah tayu, ijak kerawai. Hana peng, ijak cik. Hari ini, coba bayangkan. Nyoku yang bukan Rasulullah nyoka akhir zaman. Allah huruf Jumat, alhamdulillah hari Jumat ketika Allahu Akbar dia tidak berani duduk di warung kopi hari ini. Tak berani. Pulang baru tengok ini di Luk semua di Aceh, umumnya di Aceh itu. Beda pegah le luar. Itulah hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, coba semua kita, saya selalu mengingatkan karena saya adalah guru, seorang guru, mengingatkan selalu kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Luar biasa, bila ada pegah begal dan lain sebagainya hari itu anak-anak kita semuanya. Tolong kita kontrol hari ini. Kontrol lah anak kita. Hana iwo epo 12 telefon bagah-bagah. Telepon. 3 telepon, 2 go hana diangkat, ya tetut. Itulah tugas orang tua hari ini. Ya tetut. Kalau kejadian, siapa tanggung jawab? Itulah orang tuanya. Makanya hadirin yang berbahagia, hari ini tugas kita pemimpin, terutama pemimpin dalam keluarga. Karena kata Rasul, kullukum ra'in, kata Rasul. Setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Dan akan ditanyai oleh Allah nantinya tentang apa yang kamu pimpin. Minimal pemimpin dalam keluarga. Orangnya katanya, ulun tuan, tunggu-tunggu, ya mandu. Akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya tentang apa yang kita pimpin. Beda pikirnya ilung kahana lunduk kuci. Menyoduk kuci tak ada pemimpin tak kampung. Ilung kahana lunduk anggota DPRD nya tikal belum. Ilung kahana lunduk bupati wali kota luar biasa lagi. Ilung kahana lunduk gubernur, presiden. Bukan itu, minimal pemimpin dalam keluarga kita. Pemimpin dalam keluarga ilung anak-anak mana promo? Menyumunan ilu kak tirau dip. Hana ti kali hana ki Rasulullah. Bengai ti Rasulullah. Hana daca sunnah. Nyola do menyoluri lagi kak menyodo ha ikam kawin. Itu sah dah mungkin. Nyambi kon. Bukan demikian. Kalau hari ini kita pasang ilmu, bukan demikian. Dari pertama kita punya niat, benar niat lah mati. Nyolum keluarganya yang pertama sunnah, ketika anaknya adalah tanggung jawab itu dia. Jangan lepas. Tawak biji mereka pula je kan. Anak pula tunjuk babak, tunjuk pasir gula di rumah itu kan. Oh tidak hari ini. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Tolong yang pertama sekali. Itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Orang tua. Dan tanggung jawab itu. Nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita. Oleh karena demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang amal yang kita lakukan hari ini, kita berdoa kepada Allah supaya diterima oleh Allah. Namun demikian hadirin yang berbahagia, ada 6 hal. Nambah yang merusak amalan. Nyo katanya tukuk Jumat dah semayang, dah puasa, dah berzakat, ta'i haji, kemudian dia semayang, nak berdoa, nak berzikir, segala macam. Cukuplah, luar biasa. Tapi nambah halnya apabila kita tidak pelihara, itu merusak amalan. Mana yang 6 itu kata Rasul? Yang pertama, al-isti'alu bi'uyubil khalqi kata Rasul. Yaitu sibuk dengan aib orang lain. Ya, nakala. Na aib go BO, nyan han puto-puto bak pegah abah. Menyogolong merumpuk habis-habis dia pegah ke gop. Itu yang pertama. Rusak amalan kita yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Na bacut aib gop, bukan kita tutupi, malah tak buka. Yang mudi mengkata dengar pegang si A, nyo si J, padahal saudara, padahal teman, padahal sahabat. Kebetulan nak salah abut bacut. Ipegah lengan, hai, kena jalan. Pakon. Tak gawat dengan katanya, pakon. Salah abut. Oh, kajut. Sebenarnya sebetulnya demikian. Paling-paling merupakan sahabat pegah, hai, bekli tanya nyan hana god. Nyokon merupakan saya, oh, mah cukup gawat. Dapat panjang. Terus je gawat lah. Lebut tiu rawat 20 drauri debuk. Itu aib orang. Tidak boleh. Itulah kata Rasulullah yang pertama, kalau ada orang yang demikian, itu gadah amalan dia. Rusak amalan. Yang pertama, sibuk dengan aib orang lain.
Nyan mio golom dah temu pegahnya, mutungut handai. Nyan hanagot. Nyan berarti artinya kaitan mong syaitan. Itu jangan, siapapun kita. Menyukat sibuk dengan naib God bacut, tak buka aib, kan selalu diingatkan oleh ustaz pengajian di sini. Kita membuka aib orang lain, bagaimana hukumnya? Lanjut, anak God. Malah merusak amalan pribadi. Nyo yang cukup head. Temayang tu boh kau mangan. Ya pegah huru ilong kak biasa temayang tu boh. Biasa memang tugas, kewajiban. Tapi yang nak ceritanya, nah hek budak tu boh, hek. Tu jawabannya. Nah urut pegah nah hek budak tu boh, so pegah nah hek. Citu yang jarang tu pegah nah hek. So pegah nah hek budak tu boh, budak popur tinggal makan mudahnya. Apalagi kita tidur jam 1 malam. Tidak mudah untuk beramal kepada Allah. Cuma ada kena bah-bahnya gara-gara ada pegah aib orang lain. Oh, bueng. Jangan. Cukup, luar biasa itu 4:30 kita sudah bangun, mandi, kemudian orang lain masih tidur. Kita berangkat ke masjid. Masjid jami, masjid berceramah, Islamic Center dan lain sebagainya. Kecuali letak budak datung temayang di rumah. Hanari Rasulullah ngian, temayang masjid. Masjid pulau beragam ya, tu masjid ni. Masjid ni. Mana ada yang nahek dengku koleh hek. Mulai dah tubik Honda kon hina nya ladom ti tubik ro bagu weng Honda hanai tim dia Honda. Man tak bah pahala amal ni. Dah tim. Itulah. Memang urang yang timbah itulah yang dia nya dah pegah kegop. Itu yang pertama. Membuka aib orang lain kemudian menyampaikan dulu musyawarah lah. Kena kerja leh. Pakon. Sip gawat ya, pegah ke gawat. Nah, ada urut. Syaitan langsung misi. Kau pegah haju memang ji gawat. Itu yang pertama, jangan. Jangan demikian. Kenapa? Membuka aib orang lain, menyampaikan aib orang lain kepada orang-orang. Semua itu dapat mengurangi pahala. Gaduh pahala katanya. Rusak amalan. Itu yang pertama, kata Rasul. Yang kedua, yang merusak amal lagi, kata Rasulullah, waqis watun qalbi. Yaitu berarti tak pegah yang God nyampi hai damang badrog piana. Nya dadak muna badrog kana punyo badrog kana dadak pegah ti kana pun pegah lu. Ladem na urung pegah lep awai lung paju sirang kata. Nya hai paju nya kenya urung tanya waceh kenya. Ate dak pegah apa awai lung paju sirang kata. Padahal God nya mesti ulun tang ya bud. Dia neuk ya bud 6 tahun. Ada yang 10 tahun anaknya ke pesantren. Tewoi pegah. Ayah, bukan demikian aja. Solatnya jangan cepat-cepat. Bukan pegah kakak anak lon. Nya negeri yang Aceh. Hai dapat jauh dia nya kenya. Ada anak pegah. Anak dah jauh pesantren 12 tahun dia ngaji. Coba bayangkan 12 tahun itu kamalim 12 tahun. Dia sudah alim. Tewoi purno ya. Ayah, coba sekali saya mau dengar Al-Fatihah ayah. Hai puah Fatihah Mekah je mulung bubut. Nyan dia katanya. Nah katanya. Nyan orang katanya. Sebetulnya tidak boleh. Hai 12 tahun ya buat kat malam nyan. 12 tahun nyan bet yang lain cukup malam kai bud. Taiwan ni ke ni. Ayah, mama kau god ke dia tu. Ayah, mama, adik mau dengar Al-Fatihah ayah sama mama hari ini. Oh, bukan dengar ayah mama jamun kon kak. Dari lahir aku jamun kon ke purna 5. Al-Fatihah SD. Al-Fatihah SMP, mana hantar ulang leh? Hanjut. Iya kana abudu wa iya kana sa'in merujut ilmu. Padahal iya kana abudu wa iya kana sa'in cuma 1 huruf hilang. Maknanya berubah. Iya kana abudu wa iya kana sa'in kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang makna iya kana abudu wa iya kana sa'in kepada matahari pagi kami sembah. Dan kepada matahari pagi kami mohon pertolongan. Ubina je karena hilang hanya 1 huruf. Sabah huruf ulang sabah. Sabah bareng. Nya sabah huruf. 1 huruf. Sabit qalbi. Kan tering dah gini. Sabit qalbi. Mai dia biasa mah. Sabit qalbi. Sabit qalbi. Ya Allah tetapkanlah hatiku kau. Sabit qalbi ala dinika. Ya Allah tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Allah. Itu makna sabit qalbi. Mami katakan sabit qalbi ala dinika. Ya Allah tetapkanlah anjingku dalam agamamu ya Allah. Cocok makna. Naib lung makna. Luar biasa. Yang membalik ka dengan ka.
Ka. Sabit qalbi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Sabit kalbi. Ya Allah, tetapkanlah anjingku. Ya nasihat di rumah. Ya, tetapkanlah anjingku. Itu maknanya jauh. Sangat jauh sekali maknanya. Itulah dalam belajar mereka kira ti wajib. Nyobotnya ti wajib. Walaupun kadang-kadang dia tanya, alah, bonya. Tiap malam dia abut. Nah ladum belum nah halqah ino, nah halqah. Giliran baca Al-Fatihah. Buka giliran tu. Anak puluh malam tengok dong. Ya, ladum malam tengok. Bandengku je. Gatai aku mana yang gatai aku. Tunggu je. Macam lah Allah tak. Mata tu giliran tengok. Leput yang baca Al-Fatihah tapi tunggu purna. Tunggu tapi mai tengok hampa je. Kita bukan mustami'an itu. Mustami'an kita belajar. Muta'alliman. Muta'allim jina mana je. Nah 3 ga kun gede, 3 ga kena. Menyo mustami'an yo kelagi yang ceramah. Dengar mana dah dengar. Yang salah pini dengar. Yang betul pi dengar mana mustami dengar. Jadi kalau mustami'an itu fasih, nyo aktif. Kalau muta'allim sama. Ya dengar ketemu buat kita yang gure, nyo pakan menan. Nah itu muta'allim. Jadi dia yang ju. Oh, karena mana? Cuma menyo ceramah ke tuan malamnya karena nya pengajian yang penting pengajian. Karena pengajian masih jami. Nah lumbi kena tuan moderator lumbi waktu 30 menit. Nyo lu Ustaz Nazlim nyo kala 30 menit ketok mik ju. Nya kau pun Ustaz. Berarti nya nak pertanyaan. Kemudian ketok mik ju. Bahkan perlu apa disampaikan oleh Ustaz barusan, baik bantawa rumah pertanyaan di rumah. Udah kawan bunuh sampaikan. Tanya yang han. Aku di rumah menghan dengar lah orang lagi nah orang dia pengajian hana tempat gitu manyang han dengar ke malam. Ada. Karena ada kepubuknya kepikir mau balik dengan pengajian bunuh. Pakon ni rokok hanjut adanya. Tapi kepubuk. Padahal tapi kesempatan kita yang jelaslah apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Ustaz enggak pegah mentang ada dalilnya. Kau enggak pegah mentang ya pegah mentang hanya melung je lah. Nyokon. Setiap pengajian itu ada dalil yang disampaikan. Boleh seperti ini. Kenapa? Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Ada dalilnya. Yang baik dikatakan mudawah itu tepu. Nyoba mudawah, halia kena, halia kedai. Ya, itu yang tidak boleh hari ini. Ngapain lagi kita harus nyoh hanjut tidak boleh. Itu yang kedua. Jadi merusak amalan kita yang kedua, hati. Buruk hati. Hana got hati. Tei pegah legop yang got pi. Puyak pegah ya. Awai lung pajuh tira, awai lung tu halung kata tidak boleh. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Itu perintah Allah, bukan perintah Rasulullah lagi. Perintah Allah, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Ingat mengingatkan. Langsung Allah yang menyampaikan. Saya hari ini mengingatkan tengku untuk nawatin ingat lu Tuhan. Itulah urusan kita hari ini. Hidup di dunia seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasul yang merusak amal lagi, yang ketiga wahubbud dunya. Cinta dunia, sangat-sangat cinta dunia. Hanya cinta dunia tu apa ya boleh. Mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doa tapi dah baca. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dua-duanya. Kan selalu kita baca doa. Teman, yang tidak boleh sangat-sangat mencintai dunia sehingga lupa akhiratnya. Cinta dunia ni galak orang tengok punya nafsu galak ke Honda tak bukan lanjut. Nah, pengen belum Honda. Saurang hana galak ke Honda baru kecuali memang lagi malaikat hana nafsu, manusia tetap kepingin Honda baru bang gebloy kau NMAX Cobra. Itu yang pi kepingin cip. Nyo napeng, tapi tak peng insya-Allah. Background le temayang tu apa ele. Jami tapeng, pakan hawa ya blok NMAX silakan. Umah ida yang Honda tapi nya hawa motor lagi gop silakan. Yang background nya menyobrol le tu boh mentang nan dekat hana cerita tak blow pacat tak blow le tu boh lom. Hana cerita je. Na urang lagi le tu boh lom. Pakai tak potiplo baru hana budak je. Malam lagi puasa, kalau nanti puasa, baru rea baru tinggal, nak baca baru anu. Karena baru rea tinggal baru rea, apa ni nalam?
Yang berokon tak tapi dia tu boh puasa bodoh ni. Kenapa kau pegang? Nyan lah boleh puasa ibadah, mesti ibadah tu, dia tu boh ibadah ke dia karap buka puasa baru dah bodoh. Paninya mana ibadahnya? Kau mana ibadah? Rasulullah saja marah kepada orang yang bermalas-malasan. Nah tidak udung. Ketika zaman Rasulullah ada satu orang sahabat, dia selalu di masjid. Habis solat berjamaah dengan Rasulullah, nanti sahabat habis masjid meratib dan segala macam hana gua. Sehingga Rasulullah panggil, wahai sahabatku, kamu punya keluarga, punya Rasulullah. Kena tayang na perumoh na getegur Rasulullah gepegang. Kalau ada kamu selesai solat berangkatlah. Apa makna? Geyo ya minta rezeki. Karena menyahana mita ke keluarga, kita yang mentang bah masjid 24 jam, hana nyaman. Kenapa? Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita. Pui pajo oleh urina katanya, pui pajo oleh anak katanya, apabila orang tuanya hanya beribadah kepada Allah, nyan ibadah. Ditegur Rasulullah. Hanjut, bakon ada tanggung jawab. Raya berarti itu mana? Berarti tanggung jawab itu besar. Nyan kala ditegur Rasulullah. Cuma tegur Rasulullah halu. Bang itu bi halu kalau lagi tegur orang tanya dia kena ladu bantu tegur ngon nyan kadang-kadang je kelawan. Je kelawan itu kan menal ladu itu kan menal ladu kibar teguran katanya orangnya ru tembak langsung. Jadi bengeh ngon. Jadi buat ada pegahkan maunya jangan seperti itulah. Kita sampaikan pelan-pelan. Malah menyoranya mengatakan menyongon dah tim sembayang meju babak kedai kopi yang god, pat kedai kopi yang je jangan mengon. Beda pegah gegap. Jangan kita sampaikan tahu ngon 60 dah pegah kena kerja lain. Nyongon tik kawan, hantai sembayang tiga. Nya ada pemale dia. Lanjut. Lanjut pakai cara kita berteman, berkawan, dua ada pegahan. Draw ke kali balik. Kali mau ngani pun balik lo. Draw ke kali balik. Jika kun apabila sahabat ngon tu. Tak pegah. Tolonglah. Semayang. Tolonglah. Beli bak butnya. Ya, mesti tak ada pun je but melenceng. Jangan. Itu berdua kita. Beta hui ngon ni nanam tiplo roh. Tak umum juga. Nyoh hantai semayang pun. Ya, tak pun malengon. Tak boleh. Itu hadirin yang berbahagia yang tidak boleh sangat-sangat cinta dunia. Cinta dunia silakan. Yang jangan sangat berlebihan. Nyamyoka berlebihan dikhawatirkan lupa akhirat. Tua semayang. Ini kalian aja menyoka sangat cinta dunia, tua semayang. Pakan tua semayang. Karena han bebe batekenyan. Han bebe sebab abe perusahaannya dah minta perusahaan lom ide. Abe perusahaannya karabe, nah perusahaan lom ide di belah delom. Abe nyo karabe, yang si bulan tu karabe. Kiban teken kontrak lom dengan perusahaan lainnya. Jadi sangat-sangat cinta sehingga hana tinggal semayang. Hana tinggal kerja ke, hana tinggal tepu pakon. Karena sangat-sangat nyogo lombe proyeknya kiban cara proyek 2 botu dah demung le dia. Nya sangat-sangat tidak boleh. Nyo karena mentong sebabnya hana tak pegah juga tha tak pegah sebenarnya hanjut tak pegah. Hana tak mai sajan. Hana kami saja. Nyo kasih mentang kira-kira ada anak pi bantajo ilmu je anak kai tu orang keroi. Yang baik fikir-fikir nyo kena minta petunjuk turunan ki bancara nyo anak drok beda. Hana urusan tanya, bukan urusan kita hari ini. Na anak mantujo bae dah pudek dia. Tidak ada urusan kita hari ini. Urang cik tanya jamun lagi yang fikir anak. Yang urang kaji kena kerja, baik fikir yang tak kena pegang menyonyan dah fikir orangnya stres dah minta rezeki. Stres dia. Dia stres, stroke. Hai dah fikir ya, hai dah fikir. Nyo anak long tengok. Benar lampau 7 boy lok tu 7 boy lok tu mau kan ti 1 M yumi. Hai dah fikirnya. Han apa fikirnya? Anak ke dia tengok fikir keroi. Nyamnya kado dah fikirnya, stres, dia stres, stroke, meninggal. Han patih dengan lain. Be fikirnya, ilmu tuan fikirnya, lu pegang apa drone mah? Anjir fikir tanya pakon. Yang penting berikan ilmu kepada anaknya. Kai tu orang keroi je bangkarayo itu tengah tanai lu mai kai tu orang yang wajib, yang haram, yang sunat, yang hanjut. Kai tu orang keroi. Yang penting berikan ilmu. Menyan dengan ilmu harta dapatkan Nabi Sulaiman. Kita yang Allah. Nabi Sulaiman kita yang Allah. Wahai Sulaiman,
Tayang Nabi Sulaiman, miyo tayang Sulaiman tayang lah. Tayang Nabi Sulaiman, miyo tayang lu datak dia. So got ilmu yang harta, got ilmu. Kita jauh pakai got ilmu jaga lun, miyo harta tayang jaga, nyan kala. Miyo tayang so got ilmu yang harta, got ilmu. Pakai miyo ilmu tak pakai bertambah, kalau harta dipakai berkurang, nyan kala. Nya ilmu pakai tak pakai, nya ulung ceramah daun tinggal, nya guru semua tinggal, gitu segala macam. Teringat bertambah ilmunya. Tapi menyo harta, na seribe, kamu belum 500, tinggal 500, kan juta, kan seribe itu. Itulah dia harta. Maka menyo tanya ngelihat, sogot ilmu yang harta, Nabi Sulaiman kepilih ilmu. Menyo Nabi Sulaiman kena pilih memang jabatan, memang ditawarkan jabatan. Enggak mau Nabi Sulaiman, tapi pilih ilmu. Dengan ilmu dapat beliau sebagai rasul. Luar biasa, Nabi Sulaiman kepilih ilmu. Tapi orangnya cukup kaya, itulah Nabi Sulaiman. Bahkan karena hana salah pilih ilmu. Ni urun tajuk harta dekat lu baru hana ilmu nak dong kelola. Abai cit. Harta saja nya contoh tu dah tajuk harta kana ilmu hana. Nya ni pengen kau. Abai mandu. Kalau lebih agak tajuk ilmu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mungkin baru heboh dah bahas karena kena azan. Abai wadai. Pajan-pajan nanti nak gure-gure berhalangan lo dah bahas lo. Kalau tuan kan bahan tirap. Ilun tuannya bahan tirap. Ada Jumaat tu menalun tuan ini ilun bahan tirap. Miona khati kata ke perut na ilun wajib Kami ada jamaah masjid jami tetap nak kalau ilun tuan sampai dua ini. Pakon. Ilun tuan bahan tirap. Nyo khati kata ke perut YouTube juga dia lung draw lo kono. Memang ni ilun. Nyo lagi ti malamnya malam usah husni malamnya. Man kau nyan hanai dah nampi duduk saja itikaf. Apa-apa khabar dua tu, apa-apa dah. Mungkin nama manfaat beu dah. Ulun tuan bahan tirap. Oleh karena demikian tu na kadang-kadang na gure tu supir berhalangan. Ulun tuan lom. Sambung lom ceritanya. Apa-apa khabar. Pokoknya ulun tuan ti hana bah lain apa-apa khabar dah. Kaji. Karena ulun tuan di masjid jami adalah bahan tirap madu hana imum dah imum itu. Hana khatib khatib. Ini baca-baca tapu memang bujur tu. Ya lagi kita yo jamaah bukan na 2 minit tu. Lagi kita yo kan. Dunia aja pergi bujur tu baca-baca tapu. Dak kam pula dak supir motor hana motor supir bujur. Pakal berapa nun nak cerita. Supirnya hana ime kenen. Ijak tok tiroi. Kebetulan sakit perut ni. Muta ada orang kena telawah mulai dari bunga sampai caurau depan supirnya anda. Tapi dah mujud tengok kajak bot rokok. Ikat supir duk ide. Kan jo ti mita yang itu supir lah ikut supir. So nak juk main motor. Hai motor je no kan je mandu. Yang kerja lo pegang walaupun hana motor supir wujud tu. Yang paling terlemah daya di tempat daya aja. Mai dok hana motor aku supir pun le tiga-tiga ada supir sakit perut. Mami ime paksakan ku deh lang urung mandu. Man tak ada enak. Hana cerita. Ulang tak intal into igok kalupah ke dia mending gain no. Igok baiwa dia baru truk bubut dalam. Nya ada pegakan. Perlu dah panjang cerita kan. Nya menanti. Ya, oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, untuk rasa wate kado, ya, Aisyah, nyopun ilmu tuan sampai nyo karena memang kadang nak penting, nak betul, ni cok nak amalkan, menyo memang salah, nak pulang lom bagi lum. Ya dah kekurangan daripada saya sendiri. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.